Sebelum ke pembahasan, yuk bagi kalian para pecinta sepak bola Indonesia, jangan lupa subscribe channel Spasi Football Indonesia ya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Terima kasih gengsku. Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Watford versus Manchester City, The Citizen menang telak 4-0. Bertandang ke Vicarage Road dalam lanjutan Liga Inggris, Manchester City tampil dominan sejak menit pertama. Gol baru didapatkan pada menit ke-31 lewat Sterling. Disusul gol keduanya di menit ke-40. City menjaga momentum di babak kedua dan mendapatkan gol ketiga lewat Phil Foden pada menit ke-64. 2 menit berselang, Aymeric Laporte mengubah skor jadi 4-0. Skor tersebut bertahan sampai pertandingan usai. City kini mengkoleksi 78 poin dari 37 pertandingan dan kukuh di posisi 2, sedangkan Watford di posisi 17 dengan 34 poin. Penampilan yang sangat fokus dari Manchester City. Manchester City meraih kemenangan telak 4-0 saat bertandang ke Watford. Pep Guardiola menyebut hasil ini diraih karena timnya begitu fokus. City tampil begitu dominan, mencatatkan 76,6% penguasaan bola dan melepaskan 26 tembakan di mana 10 diantaranya on target. Sementara Watford cuma punya 2 percobaan dan tak satu pun mengarah ke gawang. Sebuah kompetisi, realita, dan lawan yang berbeda, tapi kami berhasil mengatasinya hari ini. Kami sangat fokus pada diri sendiri sehingga tak banyak membicarakan soal Watford, ungkap Pep Guardiola. Aston Villa versus Arsenal, The Gunners kalah 0-1. Dalam laga Aston Villa versus Arsenal di Villa Park, tim tamu mendominasi penguasaan bola. Namun, tim tuan rumah lah yang mampu menjebol gawang Arsenal di menit ke-27 lewat aksi Trezeguet. Dengan hasil ini, Arsenal dipastikan finish di luar zona Eropa. Tim arahan Mikel Arteta itu kini menempati peringkat ke-10 klasemen. Sementara itu, kemenangan ini membawa Villa keluar dari zona degradasi. Sassuolo versus Milan, Ibrahimovic menangkan Rossoneri. Milan bertandang ke Mapei Stadium, Milan unggul terlebih dahulu lewat Zlatan Ibrahimovic di menit ke-19. Sassuolo berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Francisco Caputo di menit ke-42. Sebelum turun minum, Ibra kembali membuat Milan unggul lewat golnya. Tidak ada tambahan gol di babak kedua. Skor 1-2 untuk kemenangan Milan bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Milan naik ke peringkat 5 dengan raihan 59 poin, sedangkan Sassuolo tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 48 poin. Atlanta menang tipis atas Bologna. Bermain di Stadio Atleti Azzurri de Italia, Atlanta bermain ofensif. Namun mereka tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Tim tuan rumah mampu membuka skor pada menit ke-62 lewat aksi Luis Muriel. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini. Dengan hasil ini, Atlanta berhasil merangsek ke peringkat kedua dengan raihan 74 poin, sedangkan Bologna tertahan di peringkat ke-10.
Milan perpanjang kontrak Stefano Pioli sampai 2022. Terjawab sudah teka-teki soal kelanjutan masa depan Stefano Pioli di AC Milan. Baru-baru ini, Rangnick dipastikan tidak akan menuju Milan. Negosiasi di antara kedua pihak yang sudah berlangsung sejak November lalu tidak mencapai kata sepakat. Beberapa saat setelah menang atas Sassuolo, Rabu 22 Juli 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Milan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperbarui kontrak Pioli. Kini Pioli dikontrak hingga 2022. Liverpool versus Chelsea, klub tak sabar angkat trofi Liga Inggris. Hari yang ditunggu para pemain dan penggemar Liverpool akhirnya sebentar lagi akan segera tiba. Hari yang dimaksud itu adalah momen di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk mengangkat trofi Liga Inggris usai menyudahi pertandingan melawan Chelsea yang berlangsung pada Kamis 23 Juli 2020 dini hari nanti. Mengetahui akan segera mengangkat trofi Liga Inggris ternyata membuat sang pelatih Jurgen Klopp merasa semakin antusias menantikan laga Liverpool versus Chelsea. Sebab sebelumnya Klopp tak pernah menyangka atau berpikir bisa memenangkan trofi Liga Inggris tersebut. Incar Ben Chilwell dan Declan Rice, Chelsea dibuat frustasi. Chelsea hanya bisa frustasi dalam upaya mereka mengejar tanda tangan Ben Chilwell dan Declan Rice. Pasalnya, tidak ada respon positif dari Leicester City dan West Ham United untuk melepas pemainnya itu ke Chelsea. Dilaporkan gol, Chelsea tampak menjauh dari transfer Chilwell dan Rice, meski keduanya masuk dalam daftar teratas pemain incaran bos The Blues Frank Lampard di musim panas ini. Chelsea memburu Chilwell untuk menambal lubang di posisi bek kiri mereka, sedangkan Rice dibutuhkan Lampard untuk mempersolid lini tengah Chelsea. Manchester City pertimbangkan boyong Nathan Ake dan Ferran Torres. Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek Bournemouth Nathan Ake dan winger Valencia Ferran Torres juga masuk radar Pep Guardiola. Ake berpeluang menjadi target City pada musim panas ini, mengingat Guardiola membutuhkan bek untuk memperkuat lini pertahanan di musim depan. Pemain asal Belanda berusia 25 tahun itu kabarnya berbanderol 44 juta euro, tapi Bournemouth bisa dipaksa menurunkan harga jika mereka terdegradasi dari Liga Primer. Sedangkan Torres diincar untuk menggantikan peran Leroy Sané. Pemain asal Spanyol berusia 20 tahun itu memiliki 1 tahun di dalam kontraknya dan akan meninggalkan Valencia pada musim panas ini setelah tim gagal lolos ke Eropa. Torres memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Mino Raiola tunggu tawaran perpanjangan kontrak Paul Pogba. Asa Manchester United untuk memperpanjang kontrak Paul Pogba nampaknya akan menemui jalan mulus. Pasalnya, agen Pogba, Mino Raiola, diberitakan membuka diri untuk bernegosiasi terkait kontrak baru sang gelandang. Daily Star melansir bahwa Mino Raiola saat ini tengah menunggu tawaran konkret dari manajemen Manchester United. Hingga saat ini, sang agen belum mendapatkan draft kontrak Pogba yang baru dari manajemen MU. Untuk itu, ia berharap draft tersebut bisa segera sampai ke mejanya. Menurut gosip yang beredar, Raiola akan mencoba menjadikan Pogba sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Marc-Andre ter Stegen masuk daftar belanja Chelsea. Chelsea punya target transfer baru di musim panas nanti. The Blues diberitakan tertarik memboyong Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona untuk mengawal gawang mereka musim depan. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Lampard menilai ter Stegen bisa memberikan dampak instan bagi timnya. Namun Chelsea harus siap membayar mahar transfer yang besar untuk merekrut ter Stegen. Sang kiper kabarnya bakal dibanderol di kisaran 60 juta euro oleh Barcelona di musim panas nanti. Eric Dier perpanjang kontrak di Tottenham Hotspur. Eric Dier resmi memperpanjang kontraknya di Tottenham Hotspur sehingga ia akan bertahan di klub hingga 2024. Kontrak Dier sebelumnya akan berakhir pada musim panas mendatang, namun pemain asal Inggris berusia 26 tahun itu sudah menekan perpanjangan masa pengabdian pada Selasa 21 Juli.
Dier sudah tampil 239 penampilan di tim senior untuk Lily Whites sejak bergabung dari Sporting CP pada 2014 dengan menyumbang 11 gol. 29 penampilan tercipta pada musim 2019-2020 ini. Hanya Jan Oblak yang bisa gantikan David De Gea di Manchester United. Per Atletico Madrid, Jan Oblak adalah satu-satunya pemain yang bisa menggantikan David De Gea. Demikian menurut Rio Ferdinand, namun sang mantan bek meminta Manchester United untuk tetap bertahan dengan kiper nomor 1 mereka itu saat ini. Mantan gelandang United Paul Ince menyarankan Ole Gunnar Solskjaer untuk memanggil kembali Dean Henderson dari masa peminjaman di Sheffield United jelang kompetisi musim 2020-2021. Namun Ferdinand tidak berpikir Henderson sudah siap untuk naik kelas di Old Trafford dan ia menyatakan kecuali United bersedia mendatangkan Oblak dari Atletico dengan biaya tinggi. Ozil tolak gabung Fenerbahce. Gelandang Arsenal Mesut Ozil dikabarkan menolak bergabung dengan klub Turki Fenerbahce. Dikutip dari Triball Football, Ozil tak mendapatkan kepercayaan Mikel Arteta sejak Liga Inggris kembali bergulir, meski Ozil mendapatkan pujian dari pelatih. Kurangnya kesempatan bermain bersama The Gunners membuat datang kesempatan kepadanya bergabung dengan Fenerbahce. Itu juga kesempatan bagi Ozil untuk meningkatkan kembali permainannya. Jika dia hengkang musim panas ini, Arsenal pun harus menanggung sebagian gajinya, sebab kontrak Ozil di Arsenal akan menyisakan 1 tahun lagi. Chelsea sudah kontak Leverkusen untuk negosiasikan harga Havertz. Chelsea dikabarkan telah mengontak Bayer Leverkusen untuk menegosiasikan harga Kai Havertz. Leverkusen sendiri dikabarkan sudah rela melepas Kai Havertz, namun hanya jika sang pemain ditebus minimal 100 juta euro. Kabarnya, Chelsea akan berusaha agar Leverkusen bersedia menurunkan harganya menjadi sekitar 76 juta euro, namun belum jelas kapan negosiasi ini akan menghasilkan sebuah keputusan. Frank Lampard sebelumnya sempat ditanya soal Kai Havertz. Ia mengaku gelandang Jerman tersebut memang pemain yang sangat bertalenta, akan tetapi ia tak mau berkomentar lebih panjang lagi. Pasalnya, Kai masih berstatus sebagai pemain Bayer Leverkusen. Alasan Jude Bellingham pilih Borussia Dortmund daripada Manchester United. Pada Senin 20 Juli pagi waktu setempat, Jude Bellingham resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dari Birmingham City. Jude Bellingham pun mengungkapkan alasannya untuk bergabung dengan klub berjulukan Die Borussen daripada Manchester United. Menurut Bellingham, Dortmund adalah klub yang mampu mengembangkan potensi para pemain muda. Bukan tanpa alasan juga, Borussia Dortmund kepincut untuk memboyong Jude Bellingham dari Birmingham City. Dortmund menginginkan pemain berpostur 180 cm ini karena ia bermain gemilang saat membela klubnya di divisi kedua Liga Inggris. AC Milan bakal jual bek yang sudah mengabdi di klub selama 14 tahun. AC Milan dikabarkan siap menjual bek kanan mereka yaitu Davide Calabria di bursa transfer musim panas. Sebab performanya di musim ini masih tidak bisa konsisten. Apalagi banyak desas-desus yang mewartakan bahwa Rossoneri mulai mengambil langkah untuk mendatangkan bek kanan baru, yakni Denzel Dumfries dari PSV dan Emerson milik Barcelona. Kabarnya Calabria akan dibuang ke Sevilla, sebab Sevilla memang membutuhkan bek kanan. Sevilla sendiri pernah dikabarkan menaruh minat kepada Calabria di bursa transfer Januari 2020 lalu. Mantan bos sebut Cengiz Under segera merapat ke Napoli. Presiden Istanbul Başakşehir Göksel Gümüştak mengatakan bahwa Cengiz Under bisa pindah ke Napoli di bursa transfer musim panas mendatang. Terkait rumor ini, mantan bos Cengiz Under mengatakan bahwa pemain sepak bola berusia 23 tahun ini terlihat selangkah lagi bergabung Napoli karena tak mendapatkan tempat di AS Roma. Seperti yang diketahui, Başakşehir telah menyertakan perjanjian kepada Roma terkait penjualan kembali sang pemain. Başakşehir akan mendapatkan persenan dari penjualan Under. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya.
karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!